Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Beliau dilahirkan hanya berselang 55 hari setelah penyerangan Raja Abraha ke Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah pamannya Abu Thalib. Rumahnya sekitar 150 meter sebelah barat dari Ka'bah. Bidan bayi yang membantu persalinan adalah Sifah, ibunda Abdurrahman bin Auf. Nabi Muhammad dilahirkan secara normal. Hingga matahari terbit, Aminah mengirimkan utusan untuk mengabarkan berita gembira kepada Abdul Muthalib akan kelahiran cucunya. Sang kakek pun segera menemui cucunya yang baru lahir. Diambilnya bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah seraya berdoa kepada Allah. Pada hari ke-7 setelah kelahiran, Abdul Muthalib mengadakan perayaan akikah sekaligus pemberian nama. Seekor kambing disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi yatim itu. Orang-orang Quraisy diundang dalam perayaan makan-makan di sekitar Ka'bah. Saat itu Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke hadapan khalayak ramai dan menyerukan namanya Muhammad. Nama Muhammad sendiri kurang populer alias kurang lazim di telinga orang-orang Arab. Abdul Muthalib memberinya nama berbeda, berharap cucunya itu menjadi orang terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Karena pada saat itu hingga Islam datang, Arab belum memiliki kalender yang menggunakan angka tahun. Penamaan tahun diambil dari peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Tahun lahirnya Nabi Muhammad disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan yang dipimpin Abraha itu dihancurkan Allah sebelum mencapai Ka'bah. Saat Rasulullah lahir, ayah beliau, Abdullah, telah wafat di usia sekitar 25 tahun. Ia wafat di Yathrib atau Madinah. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Ada beberapa peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Satu peristiwa besar terjadi sebelum Rasulullah lahir, dan peristiwa lainnya terjadi setelah Rasulullah lahir. 1. Cahaya menerangi negeri Syam. Peristiwa yang ajaib adalah keluarnya cahaya saat Nabi Muhammad lahir. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Ibad bin Syariah dengan riwayat yang hampir sama. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad akan sampai ke negeri Syam, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Kalau kita lihat di dalam sejarah, isyarat itu terbukti. Syam menjadi negara Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Damaskus menjadi ibu kota pada masa Bani Umayyah. Bahkan hingga sekarang Suriah, Lebanon, dan Palestina menjadi negeri-negeri Muslim. 2. Runtuhnya 14 berada di istana Kisra di Persia. Saat kelahiran Nabi Muhammad juga diiringi oleh peristiwa unik dan ajaib lainnya, yaitu runtuhnya 14 balkon di istana Kisra Persia. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Seakan-akan hal ini memberikan isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh, dan ternyata benar isyarat tersebut terbukti. Persia akhirnya jatuh ke tangan Muslimin. Peperangan terakhir yang kemudian disusul oleh jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Padamnya api Majusi. Padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi di gul pemujaan di Persia, kini Iran, juga mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Padahal api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Hal ini juga menjadi isyarat bahwa suatu saat kaum Majusi juga akan jatuh. Lagi-lagi, isyarat itu dibuktikan oleh sejarah. Di kemudian hari, banyak orang-orang Majusi yang masuk Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. Hancurnya pasukan Gajah Abraha. Seperti disinggung di atas, Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah.
Disebut tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha membawa pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja yang besar di kota San'a dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan yang besar bagi Yaman. Raja Abraha iri dan ingin mengganti kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang-orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah yang dibangun Raja Abraha tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai sejarah historis yang tinggi, terlebih pada musim haji. Syekh Muhammad Al-Misri dalam Sirah Rasulullah menyebutkan, seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah masuk ke gereja tersebut dan meletakkan kotoran di dalamnya. Hal ini yang memicu kemarahan Abraha hingga ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar, sebagian mengendarai gajah. Mereka berangkat menuju ke Mekah. Tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan Ka'bah. Mendengar kabar itu, orang-orang Mekah merasa ketakutan karena pasukan bergajah itu bukanlah tandingan mereka. Jika orang-orang Mekah melawan, hampir tidak mungkin bisa menang. Abdul Muthalib yang kala itu menjadi pemimpin Mekah tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa memohon perlindungan kepada pemilik Ka'bah dan menyuruh penduduknya untuk mengamankan diri ke bukit. Saat mengetahui sekitar 200 untanya dijarah oleh Abraha, Abdul Muthalib menemui Raja Abraha dan meminta untuk dikembalikan untanya. Saat menemui Abdul Muthalib, Raja Abraha merasa heran karena kedatangan Abdul Muthalib hanya untuk meminta untanya dikembalikan, tidak mengajak negosiasi dan tidak melakukan perlawanan. Saat ditanya, "Kamu datang hanya untuk meminta untamu kembali, lalu bagaimana dengan Ka'bah yang akan kuhancurkan?" Abdul Muthalib saat itu menjawab, "Unta itu milikku, maka aku memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka dia sendiri yang akan melindunginya." Mendengar jawaban Abdul Muthalib, Raja Abraha merasa berbesar diri karena tak ada yang mampu melawannya. Unta Abdul Muthalib pun dikembalikan dan Raja Abraha bersama pasukannya melancarkan aksinya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, belum sampai di Mekah, datang burung berbondong-bondong dari arah laut. Burung-burung itu membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan dan banyak yang tewas mengenaskan. Raja Abraha tidak langsung mati saat terkena batu itu, namun luka yang cukup parah. Ketika dilarikan ke Yaman, kondisinya semakin melemah hingga akhirnya meninggal dunia. Hal ini diabadikan di dalam surat Al-Fil. Demikianlah saudaraku, sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa besar yang mengiringinya. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kita selalu mengidolakan beliau dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan di dalam hidup. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.